Selamat berjuang. Sukses. Namanya saya eh, 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 em, ulang deh. Sudah kita ambil artinya. Kenalkan nama saya Nandwal Bejo, NIM terakhir 2059. Perkenalkan saya Muhammad Barakom dengan NIM akhir 2042. Halo, perkenalkan nama saya Farisin Raditya Dewantara dengan 45 akhir 297. Perkenalkan nama saya Teja Terang Anak Bilang dengan NIM 2048. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan soal nomor 1, nah, aku mau dijelasin dulu nih, apa sih itu redundant dan multi-value. Nah, redundant sendiri itu adalah sebuah nilai data yang sama yang digunakan oleh beberapa instance. Nah, jadi ketika satu instance itu memiliki satu data yang sama dengan instance yang lain, itu dapat database itu dapat dikatakan redundant. Lalu yang selanjutnya adalah multi-valued. Multi-valued adalah atribut atau sekelompok atribut sebuah entity yang bisa menampung banyak nilai. Jadi ketika sel atau mungkin atribut dari suatu entity itu bisa memiliki nilai yang banyak. Ada misalnya dalam satu botol itu dalam satu entity dengan judul botol. Nah, di situ ada Coca-Cola, terus Sprite. Nah, itu bisa dikatakan multi-value karena memiliki dua nilai yang sama yang ada. Nah, oke, lanjut di pembahasan soal nomor 1. Wah, gak apa masih sini potong-potong? Ikan ya kan record, Oke. record kan. Nah, oke, lanjut nih. Ada di entity kita. Oke, lanjut. Nah, di soal modul 1 kita memiliki entity. Nah, entity tersebut itu kita memiliki 7, yaitu bengkel, kendaraan, mekanik, pemesanan, spare part, stok spare part, dan jenis spare part. Oke, lanjut untuk soal nomor 1. Nah, di soal nomor 1 ini kita disuruh mengidentifikasi entity dan atribut apa aja sih yang ada di soal tersebut. Nah, di yang pertama yaitu entity bengkel, entity bengkel. Nah, di entity bengkel tersebut itu kita memiliki ID bengkel, nama bengkel, alamat, dan nomor telepon. Nah, ID bengkel ini berfungsi sebagai primary key dari atribut entity bengkel itu sendiri. Serta nomor telepon berfungsi sebagai secondary UID dari atribut bengkel. Nah, selanjutnya yaitu entity kendaraan. Untuk primary key dari entity kendaraan yaitu nomor polisi. Lalu yang selanjutnya adalah merek atau tipe kendaraan, warna kendaraan, dan tahun kendaraan. Nah, selanjutnya yaitu mekanik. Mekanik itu memiliki ID mekanik sebagai primary key dan nama mekanik. Nah, selanjutnya itu adalah spare part. Nah, entity spare part itu terdiri dari ID part, nama part, dan harga part. Yang sebagai primary key adalah ID part. Lalu yang selanjutnya adalah stock spare part. Stock spare part terdiri dari ID stock part, quantity stock part, tanggal stok masuk, dan status.
Yang berfungsi sebagai primary key adalah ID stop card. Yang selanjutnya adalah pemesanan. Pemesanan itu ada nomor faktur dan tanggal pemesanan. Nomor faktur sendiri itu berfungsi sebagai primary ID. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita disuruh mengidentifikasi mana sih yang merupakan entity multivalued atau redundant dari soal dari modul 1 itu sendiri. Nah, di sini kita hanya memiliki satu jenis spare part, satu jenis entity, yaitu adalah jenis spare part. Nah, untuk atributnya sendiri yaitu ID jenis spare part dan jenis spare part. Untuk alasan kenapa sih dijadikan entity sendiri, dikarenakan jenis spare part itu adalah kalau kita masukkan ke jenis spare part, kalau kita masukkan ke entity spare part, dia akan jadi multi-valued atau dia akan jadi redundant. Nah, cara untuk menganalisisnya yaitu kita keluarkan dia menjadi sebuah entity yang baru. Terima kasih. Banyak starternya ya aku. itu yang bikin natural. Dikarenakan pada satu entity, yaitu entitas kendaraan itu sendiri, bakalan memiliki nilai status yang sama pada satu kolom itu. Jadi semisal nih ada 3 motor, semisal mereknya motor beda, itu lagi diservis di waktu yang bersamaan. Nah, itu nanti akan terjadi redundan. Itu karena sedang diperbaiki di waktu yang sama, nanti status kendaraannya itu bakalan muncul bareng lagi diperbaiki gitu. Untuk 3 variabel motor-motor itu sendiri. Baik, setelah kita membahas dan sudah mengidentifikasi entity-entity pada soal sebelumnya, untuk nomor 4, selanjutnya kita akan membahas yang namanya penentuan primary UID dan secondary UID pada setiap entity. Sebelumnya kan kita sudah banyak mengidentifikasi untuk entity yang bakal kita pakai ke depannya. Udah ada entity bengkel, kendaraan, dan juga yang lain-lain yang sudah seperti teman saya sebutkan sebelumnya. Di sini kita bakal mengidentifikasi apa aja sih yang berlaku untuk primary UID itu apa, secondary UID itu apa. Di sini kita bakal bagi jadi 4, yakni ada artificial UID, natural UID, primary UID, dan juga secondary UID. Oke, selanjutnya kita sudah menyiapkan tabel, di mana tabel ini mencakup semua entity dan kita akan mengidentifikasi setiap entity ini memiliki ID apa dan sifat ID-nya ini artificial atau natural. Oke, kita mulai dari entity kendaraan terlebih dahulu. Entity kendaraan kita punya nomor polisi sebagai daftar UID kita. Di sini tertulis merupakan natural UID dan juga primary UID. Kenapa di sini tertulis natural UID? Karena anggap aja gini, kita kan membeli sebuah kendaraan, pastinya saat kita beli dan juga mendaftarkan itu ke Polres, kita bakal mendapatkan yang namanya nomor polisi untuk kita untuk kita jadikan plat dan kita pasang di kendaraan kita nantinya. Jadi otomatis kita bisa sebut nomor polisi ini sebagai UID natural karena kita udah dapat nomor ini langsung dari Polres dan sifatnya ini pasti unik dan cuma satu yang punya hanya kita saja. Kemungkinan terduplikasinya itu sangat kecil. Dan ini juga berlaku mengapa ini juga kita pilih identifikasi sebagai primary UID. Kemudian untuk entity kedua yaitu mekanik.
kita punya daftar UID, ID mekanik. Di sini kita identifikasi sebagai UID artifisial dan juga primary UID. Kenapa artifisial? Karena kita membuat ID mekanik ini tidak ada secara natural seperti nomor polisi tadi. Jadi kita membuat ID artifisial, ID buatan untuk mempermudah kita saat mengatur database nantinya. Dan sini kita memperlakukan ID mekanik sebagai primary UID. Untuk selanjutnya ada entity spare part. Ya, di sini ada ID spare part di situ. Dan ini seperti yang udah ya, ID-nya artifisial. Dan seperti udah saya bicarakan sebelumnya, ID artifisial ini ID buatan dan memang kita buat untuk mempermudah kita nantinya saat mengatur database. Dan di sini juga berlaku untuk sebagai primary UID karena hanya ini saja yang ID yang memiliki sifat yang unik dan tidak dapat ya unik lah intinya. Kemudian ada ID pemesanan, ada nomor faktur, ini juga artifisial dan juga merupakan primary UID. Terus ada bengkel, dan di bengkel ini ada dua, ID bengkel dan juga telepon bengkel. ID bengkel sendiri merupakan ID artifisial karena ya saat kita bangun bengkel, otomatis kita nggak ada lah yang namanya ID bengkel gitu. Jadi nggak tersedia lah secara natural gitu, nggak otomatis ada. Jadi kita bikin artifisial untuk mempermudahkan kita nantinya. Nah, di sini kan ada dua ID. Dan kita ambil yang ID bengkel ini primary. Kenapa? Karena ini ID bengkel ini lebih cocok lah kalau misalnya kita jadiin primary UID ketimbang telepon bengkel. Karena telepon bengkel ini walaupun memang cuma satu yang cuman ada satu dan sangat kecil kemungkinannya untuk terduplikasi, walaupun ya ada secara natural, tapi lebih cocok untuk ID bengkel karena itu lebih fix lah intinya. Untuk increment nilainya itu lebih fix nantinya, jadi nggak sulit dan juga nggak terlalu panjang seperti telepon bengkel. Kan kalau telepon itu nomor telepon ada 12 digit sampai 11 sampai 12 digit lah. Kemudian ada jenis spare part, di sini ada ID jenis dan sini artifisial juga seperti yang udah saya jelaskan tadinya di daftar UID sebelumnya. Dan untuk klarifikasi dulu, untuk yang entity spare part itu salah ketik, ada itu tulisannya ID stock part tapi sebenarnya itu ID spare part ya. Oke, mohon pengertiannya asprat. Oke. Untuk selanjutnya ya jenis spare partnya kita ambil ID jenis itu artifisial dan itu kita jadikan primary. Untuk stock spare partnya ya itu ID stock partnya itu, dan ya artifisial juga dan juga berlaku untuk primary seperti itu. Dan selanjutnya soal ke nomor 5. Selanjutnya nomor 5 akan membahas relasi antar entitas. Di sini kami sudah membuat tabel entitasnya, selanjutnya akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu ada entitas bengkel, kendaraan mekanik, pemesanan, spare part, stok spare part, dan juga jenis spare part. Yang pertama adalah entitas bengkel. Jadi bengkel di sini memiliki relasi dengan kendaraan, karena kendaraan yang diservis itu pasti diservis di suatu bengkel. Maka di sini ada hubungan relasi, kita tandain. Yang kedua itu entitas bengkel dan juga mekanik. Karena pada suatu bengkel itu pasti memiliki mekanik yang akan menservis kendaraan, dan juga mekanik itu pasti dimiliki oleh suatu bengkel. Jadi ada hubungan relasi antar kedua entitas tersebut. Selanjutnya entitas bengkel dan juga pemesanan. Karena setiap ada orang yang akan melakukan servis itu akan dicatat pada entitas pemesanan. Jadi di sini ada relasi. Selanjutnya kita turun ke entitas kendaraan. Jadi di sini
ada relasinya itu dengan pemesanan, karena setiap kendaraan yang diservis oleh mekanik itu nanti akan masuk di catatan pemesanan. Maka di situ ada relasi. Kemudian kita turun ke entitas mekanik. Jadi mekanik yang bertugas dalam proses penservisan kendaraan itu akan tercatat dalam entitas pemesanan. Jadi ada relasi antar pemesanan dan juga mekanik. Selanjutnya kita turun ke entitas pemesanan. Jadi pemesanan dan juga spare part. Karena spare part apa saja yang digunakan dalam proses penservisan itu akan dicatat dalam entitas pemesanan. Maka di antara kedua relasi itu kedua entitas itu ada relasi. Kemudian entitas spare part dengan stok spare part dan juga jenis spare part. Kenapa? Karena kedua ini kalau kita jadikan atribut dalam spare part nanti akan jadi redundansi data. Sehingga kita bisa menjadi entitas dan memiliki relasi. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke modul 2, yakni studi kasus 2 mengenai pembuatan IRD bengkel. Di sini kita bakal menjelaskan cara membuat dan juga mengidentifikasi apa sih relasi-relasinya nantinya. Ini untuk nama anggota dan juga NIM kelompok kami. Dan untuk agenda video kali ini, seperti yang bisa jelaskan, kita akan membuat IRD pada model desain modul 2. Pada tiap-tiap entity kita juga bakal nunjukin apa aja relationship-nya, itu one to many atau gimana. Jadi gitu. Oke, untuk soal yang pertama, memberi nama relationship pada tiap-tiap entity. Di sini kita udah ada table relationship. Oke, jadi ada yang namanya bengkel dimiliki oleh pemesanan dan pemesanan memiliki bengkel. Jadi ya setiap yang namanya bengkel pastilah nanti ada pemesanannya gitu. Dan setiap pemesanan pasti bakal dilaksanakan di sebuah bengkel. Untuk kendaraan juga sama. Kendaraan dimiliki oleh pemesanan karena ya waktu kita melakukan pemesanan pasti ada kendaraannya dong yang mau diservis di bengkel tersebut. Untuk mekanik mekanik mengerjakan pemesanan, tentu saja karena yang namanya servis motor harus ada mekaniknya, jadi ya mekanik mengerjakan pemesanan dan pemesanan dilakukan mekanik. Kemudian pemesanan menggunakan spare part dan spare part akan digunakan oleh pemesanan. Nah, saat kita yang namanya servis motor atau yang lainnya pasti kan ya mengganti spare part lah nantinya. Nggak mungkin lah kalau misalnya ada yang rusak nggak diganti gitu, atau enggak ya nambahin spare part lah. Oke, untuk selanjutnya entity spare part memiliki stok spare part dan stok spare part dimiliki oleh spare part. Ya, dicek dulu sih untuk spare partnya ini stoknya masih ada kah, berbanyak kah, atau udah tinggal dikit atau ada berapakah gitu. Ya, untuk spare part juga memiliki jenis spare partnya. Jadi ya setiap spare part ini punya jenis yang berbeda. Ada yang khusus buat belt CVT-nya, untuk piston yang mungkin kalau misal turun mesin dan lain-lain gitu. Oke, next untuk soal nomor 2. Untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Oke, untuk optional entities-nya ini ada 6. Mohon maaf, ada 8. Mohon maaf, ada 6. Saya baca. Jadi untuk relationship bengkel dan juga pemesanan itu memiliki optional entities tidak wajib dan wajib. Jadi relationship bengkel tidak wajib memiliki pemesanan. Kenapa? Karena setiap bengkel itu enggak setiap hari bakal ada yang namanya pemesanan. Sementara pemesanan itu wajib memiliki relationship bengkel, karena setiap kita melakukan pemesanan tersebut atau servis tersebut bakal dilakukan pada sebuah bengkel. Oke, untuk selanjutnya ada relationship spare part dan juga pemesanan.
relationship spare part dan pemesanan ini wajib dan wajib karena setiap kita melakukan pemesanan pasti ada spare part yang dipakai dan spare part itu pasti akan dipakai waktu pemesanan nantinya. Kedua, terus selanjutnya lagi ada relationship kendaraan dan juga pemesanan. Kendaraan dan pemesanan ini tidak wajib dan wajib. Yang kalau saya perhatikan, relationship kendaraan ini tidak wajib memiliki pemesanan. Sementara pemesanan ini wajib memiliki yang namanya kendaraan. Kenapa? Karena kendaraan ini bisa aja cuma pokok pemesanan ini wajib lah memiliki kendaraan karena ya yang namanya mau ngecek servis ya kan, ya pastilah yang harus ada kendaraannya yang harus diservis gitu. Nah, untuk selanjutnya ada relationship stock spare part dan juga spare part wajib semua karena ya relationship stok spare part dan spare part itu ya wajib lah kalau misalnya spare partnya itu nggak ada stoknya gitu ya kan, nggak ada indikasi stoknya ada berapa, tinggal berapa, ada atau enggaknya, ya jadinya ya database-nya bingung dan juga ya nggak efisien nantinya buat ngecek. Terus ada relationship mekanik dan juga pemesanan tidak wajib dan wajib. Jadi untuk mekanik tidak wajib memiliki pemesanan karena kenapa? Nggak setiap hari mekanik tersebut melakukan yang namanya servis. Jadi ya adalah di suatu occasion adalah hari-hari tertentu di mana mekanik itu ada di bengkel tapi tidak melakukan servis apapun. Jadi ya nggak wajib lah memiliki pemesanan. Sementara sekarang ada pemesanan wajib memiliki mekanik karena kenapa? Setiap ya yang namanya servis motor pastilah harus ada mekanik yang buat servisnya itu, buat nurut mesin, kalau misalnya turun mesin ya membenarkan mesin, terus nambah atau ganti busi kah, ganti oli kah, setelah lain-lain. Terus ada relationship dengan spare part dan juga spare part ya sama seperti stok spare part dan spare part sebelumnya ya dicek ya ini buat ya wajib lah spare part. Kalau misalnya nggak ada jenis spare partnya ya juga bingung nantinya ini ya ini ada nggak jenis spare part yang ini buat nanti servisnya gitu. Oke, untuk selanjutnya akan diajukan oleh teman saya. Jadi lanjut menuju soal nomor 3. Untuk setiap relationship, tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Jadi sebelum kita lanjut, cardinality itu maksudnya kayak relationship dari satu entitas menuju entitas lainnya. Nah, ini seperti yang kita lihat dari entitas bengkel menuju entitas pemesanan itu masuk ke one to many. One di sisi entitas bengkel itu sendiri dan many di sisi entitas pemesanan. Untuk penjelasannya, di setiap pemesanan itu harus menyertakan nama dari bengkel setiap pemesanan dibuat. Lalu yang kedua di sini ada entitas kendaraan menuju entitas pemesanan. Itu relationship-nya masuk ke one to one. One di kedua sisi itu. Dari kendaraan menuju pemesanan itu. Dan untuk penjelasannya, dalam satu catatan pemesanan pasti hanya akan ada satu kendaraan yang diservis dan tidak mungkin lebih. Lalu yang ketiga di sini ada dari entitas mekanik menuju entitas pemesanan. Itu relationship-nya masuk ke one to many. One di sisi entitas pemesanan itu sendiri dan many di sisi mekanik. Penjelasannya, seorang mekanik dapat melayani banyak jumlah proses penyervisan yang berbeda. Dengan sebaliknya, dalam satu catatan pemesanan hanya akan ada satu orang mekanik. Dan di sini yang keempat ada entitas spare part menuju entitas pemesanan. Itu relationship-nya masuk ke one to many, yaitu one di sisi pemesanan dan many di sisi spare part. Untuk penjelasannya, dalam suatu proses penyervisan bisa jadi ada banyak spare part yang digunakan oleh mekanik. Namun,
Banyaknya spare part yang digunakan hanya akan ditulis dalam satu catatan pemesanan. Lalu untuk yang kelima di sini ada entitas stok spare part menuju entitas spare part. Itu relationship-nya masuk ke one to one. One di kedua sisi antar entitas itu sendiri. Untuk penjelasannya, dalam proses pendataan spare part, itu wajib menggunakan satu stok spare part, itu vice versa. Lalu untuk yang keenam di sini ada entitas jenis spare part menuju entitas spare part. Itu relationship-nya masuk ke one to one. One di kedua sisi antara entitas itu sendiri. Untuk penjelasannya, dalam proses pendataan spare part, wajib menggunakan satu dari jenis spare part, vice versa. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada wujud model, physical model. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiap-tiap primary key dari tiap entity serta foreign key dari tiap entity yang ada. Nah, jadi pertama di entity bengkel memiliki primary key ID bengkel. Nah, ID bengkel tersebut akan menjadi foreign key di entity pemekanan. Begitu juga dengan mekanik. Primary key dari ID mekanik akan menjadi foreign key dari entity pemesanan. Lalu entity ID primary key dari entity pemesanan akan menjadi foreign key dari entitas kendaraan. Nah, selanjutnya yaitu kita memiliki entity spare part. Nah, di entity spare part tersebut primary key dari nomor faktur pemesanan akan menjadi foreign key di spare part, serta primary key dari jenis spare part dan primary key dari stock spare part akan menjadi foreign key dari entity spare part. Selanjutnya setelah tadi membahas membuat IRD dan physical modelnya, kita lanjut ke cara membaca IRD-nya. Yang pertama, kita memiliki relasi antara entitas bengkel dan juga pemesanan. Ini relasinya one to many, di mana satu dan hanya satu bengkel tidak wajib memiliki banyak atau satu pemesanan. Sedangkan satu atau banyak pemesanan wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu bengkel. Kemudian antara kendaraan dan pemesanan, ini satu atau banyak kendaraan tidak wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu pemesanan. Sedangkan satu dan hanya satu pemesanan wajib memiliki satu atau banyak kendaraan. Jadi di sini relasinya one to many juga. Kemudian antara mekanik dan pemesanan, satu dan hanya satu mekanik tidak wajib mengerjakan satu dan hanya satu pemesanan. Sedangkan satu atau banyak pemesanan wajib dikerjakan oleh satu dan hanya satu mekanik. Di sini relasinya juga one to many. Kemudian antara entitas spare part dan pemesanan, di mana satu atau banyak spare part wajib digunakan dalam satu dan hanya satu pemesanan. Satu dan hanya satu pemesanan wajib menggunakan satu atau banyak spare part. Sini relasinya one to many. Kemudian kita punya antara stok spare part dan juga spare part, di mana satu dan hanya satu stok spare part wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu spare part. Kemudian satu dan hanya satu spare part wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu stok spare part. Jadi di sini relasinya itu one to one. Kemudian yang terakhir kita punya antara entitas jenis spare part dan juga spare part, di mana satu dan hanya satu jenis spare part wajib dimiliki oleh satu dan hanya satu spare part, dan satu dan hanya satu spare part wajib memiliki satu dan hanya satu jenis spare part.
Jadi relasinya 1 to 1. Sekian.